netralisasi penentuan kadar asam cuka perdagangan. Udah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, saya ambil alih. Marilah kita berdoa bersama dengan menundukkan kepala. Doa dimulai. Selesai. Oke. Nah, jadi hari ini perdana kalian melakukan titrasi alkalimetri. Ya, saya harapkan percobaan kita hari ini bisa berhasil. Kemarin kita sudah belajar teorinya, bagaimana itu titrasi kita lakukan. Dari minggu lalu kita sudah membuat larutan apa? Jadi hari ini kita mau tahu bagaimana cara mengetahui kadar asam cuka yang ada dijual di kedai-kedai, ya. Oke. Jadi asam cuka coba kalian tunjukkan asam cuka yang kalian bawa. Ya. Apakah di situ ada tertulis kadarnya? Misalnya berapa persen dia? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kita nggak tahu berapa persen kadar asam cuka itu. Jadi apakah dia pekat atau tidak? Nah, bagaimana cara mengetahui kadarnya? Ya, kita dapat menggunakan titrasi alkalimetri. Nah, sekarang untuk melihat kesiapan kalian, ambil handphone. Silakan ini scan. Scan dulu. Iya, pakai Google Lens. Silakan. Ya, nanti kalau udah meternya terbuka, nanti baru saya ini kan. Apa saja larutan standar yang digunakan pada titrasi alkalimetri? Ya, silakan. Ketik jawabannya bisa. Pertanyaan kedua, silakan. Indikator apa yang kita gunakan? Ya, indikator apa? CV, kepanjangannya apa? Indikator fenolftalin. Oke, nah lanjut pertanyaan ketiga. Coba lihat pertanyaan ketiga. Ya, masuk lagi. Ulang. Ini H. Ada yang sudah jawab? Oke. Ya, masuk lagi. Siap. Ketik siap. Ketik siap. Silakan. Yang udah bisa belajar gimana cara menggunakannya. Yang bisa satu orang aja. Oke. Nah, secara umum apakah Anda sudah siap? Siap. Oke, siap. Baiklah. Kemudian kita akan lihat materi berikutnya. Oke, jadi tujuan kita yang pertama menerapkan prinsip dasar titrasi penetralan. Yang kedua, merancang ini. Kalian mulai dari alat dan bahan. Merancang harus sudah bisa bagaimana titrasi. Yang ketiga, melakukan titrasi penetralan. Inilah yang akan kalian lakukan. Yang keempat, baru menyajikan hasil, ya, percobaan. Oke, nanti di sini Ibu akan ada penilaian kognitif, kemudian ada sikap, pengetahuan kalian ya, kemudian ada penilaian keterampilan. Oke. Nah, apa itu titrasi penetralan? Ya, jadi salah satu metode ya, analisis kimia untuk mengetahui konsentrasi atau kadar larutan asam atau basa
baru kita cari pula kadar asam cuka yang kita bawa tadi masing-masing, ya kan? Oke, selanjutnya Ibu ini udah ada kelompoknya masing-masing ya. Ya, metode kita yang kita gunakan hari ini ada 2 metode sebenarnya, alkalimetri dan asidimetri. Kalau alkalimetri itu larutan standar primernya asam, kemudian yang sekundernya basa. Kalau asidimetri standar primernya basa, sekundernya asam. Hari ini yang menjadi standar primer siapa? Asam oksalat. Sekundernya NaOH. Maka ini nama metodenya adalah alkalimetri. Oke. Nah, ini di sini Ibu akan bagi RKPD-nya. Ya. Kelompok. Silakan. Minta bagi. Silakan bekerja. Yang pertama tahapannya kita lakukan dulu pengenceran asam cuka. Baru yang kedua kita standarisasi larutan NaOH. Yang ketiga penentuan kadar asam cuka. Silakan dikerjakan isi buretnya. Kerjakan dulu asam cukanya. Silakan siapa yang bertugas mengencerkan asam cuka. Caranya ini. Tadi masih berubah nggak? Nah, di warnanya ya. Nah, berapa volumenya fotokan kan? Naikkan. Nah, caranya gini. Nah, baca. Oh, itu dari putih ya, baca. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Sekarang kita persilahkan kelompok 3 untuk presentasikan hasil prakteknya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktek kami yang akan dibawakan oleh Chandra. Kepada Chandra, saya persilahkan. Jadi di sini kami kelompok 3 sudah menemukan hasil akhir daripada praktikum kami, yaitu pada standarisasi NaOH kami mendapatkan hasil akhirnya itu normalitasnya itu di angka 0,096 normalitas. Nah, kemudian di penentuan kadar asam cukanya kami dapat itu hasil akhirnya itu di angka 1,92%. Jadi itulah hasil akhir daripada praktikum kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Proslah. Anak-anak sekalian, demikian tadi praktek kita. Tadi teman-teman muda presentasi. Nah, sebagai refleksi untuk kalian, hal-hal baru apa saja yang kalian peroleh dari praktikum hari ini? Ya, siapa? Oh iya, Desa. Hal baru yang saya peroleh pada praktikum hari ini adalah lewat praktikum kali ini saya bisa menentukan kadar suatu asam cuka. Ya, dia bisa menentukan kadar asam cuka. Ya. Iya, Bagas hari ini sudah bisa melarutkan atau mengencerkan asam cuka. Baiklah anak-anak semua, demikian praktek kita hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu depan. Itu adalah literasi asidi alkalimetri. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di rumah, tidak ada kesalahan lagi ya, kita minimalisir kesalahan yang